bagaimana tindakan represif dari polisi masih terus berlanjut terhadap aksi-aksi yang mengkritisi kebijakan negara, pemerintah khususnya ya, yang terkait dengan kepentingan keluarga Solo. Ya, kalau Bang Said Didu dalam dalam akun Twitternya suka menyebut geng SOP, ya, Solo, oligarki dan Parcok, ngeri juga. Nah, waktu dari serangkaian aksi termasuk Mede, kemudian ada aksi teman-teman mahasiswa yang mendukung pernyataan 8 pernyataan para purnawirawan TNI dan juga yang lain-lainnya itu ada 200-an mahasiswa yang ditangkapi. Tapi seiring berjalannya waktu, tadi saya mendapat informasi dari teman-teman mahasiswa ada sekitar masih 50-an, kurang lebihnya seperti itu ya, tersebar di Jakarta Pusat dan di daerah-daerah. Ada juga di Polres saya nggak gitu pasti, tapi di Semarang, Polres Semarang ada juga. Nah, pada saat yang sama kita membaca berita, pemerintah secara resmi melalui satu Mensesnek-nya, siapa bang namanya bang? Menteri kita ganti soalnya saya nggak hafal ya. Mensesnek-nya juga bilang tidak boleh penangkapan-penangkapan seperti itu. Dari DPR tidak kurang bahkan ketua DPR-nya Puan Maharani juga menyatakan hal yang senada. Dan yang tidak kalah menariknya adalah Habibur Rahman dari Gerindra juga menyatakan tidak boleh lagi. Bahkan minta jaminan. Mantap, menjamin ya? Menjamin. Menjamin, bahkan menjamin. Nah, menarik adalah saya katakan menarik karena yang bicara Habibur Rahman yang kita tahu pasti dia adalah kepanjangan tangan dari istana dalam ini Prabowo Subianto. Tidak mungkin seorang anggota dewan berani ngomong soal-soal yang strategis seperti ini asal jeplak orang Jawa bilang, asal bunyi saja tanpa minimal restu atau bahkan perintah dari istana dalam ini Prabowo Subianto. Nah, saya ingin para senior kita, jago-jagoan kita ini memberikan pertama, kita ingin tunjukkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa setiap pejuang harus saling dukung dan kita-kita tetap mendukung perjuangan para mahasiswa. Kita mulai dari Jenderal Sunarko, bersedia? Hah? Monggo. Bentar ya. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya muliakan, dan bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mas Edi Mulyadi, sampai beberapa saat ini banyak mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian. Dan tadi disampaikan bahwa masih ada 50-an ditahan oleh kepolisian. Dan kita tahu anak-anak mahasiswa ini unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi, menyampaikan ya aspirasi atau kritik kepada pemerintah. Dan itu hak semua warga negara. Dan beberapa pejabat negara tadi sudah menyampaikan bahwa itu salah dan harus dilepaskan oleh Polri. Tadi disampaikan ketua DPR RI Puan Maharani udah mengatakan lepaskan itu. Kemudian Mensesnek, ya Pak Setio Hadi mengatakan lepaskan itu. Dan ini yang menarik, satu lagi dari tokoh Gerindra. Kata Pak Edi Mulyadi, kalau ini orang yang namanya Habibur Rahman ngomong, berarti Presiden tahu. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan berapa hal. Satu, kepada polisi, tegakkanlah hukum dengan benar dan dengarkan suara masukan dari pejabat negara yang jangan budak dan jangan tidak punya malu. Jangan mau menang sendiri. Katanya Polri itu pengayom, pelindung masyarakat. Jadi pertama saya sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan sewenang-wenang. Menyampaikan hak, menyampaikan kritik kepada pemerintah itu adalah hak semua warga negara. Kecuali mereka ini ada melakukan tindak kriminal. Itu yang saya katakan kepada Polri. Dan masyarakat sudah tahu
Polri ini akhir-akhir ini bertindak semena-mena, bahkan jadi agen dari kelompok tertentu. Saya nggak usah sampaikan, jadi agen tertentu. Nah, itu pertama kepada Polri. Ini negeri kita punya dan ada ingat semboyan yang Anda sampaikan. Yang kedua, kepada pemerintah, pejabat pemerintah yang telah tadi menyampaikan. Jangan omong doang. Ketua DPR RI itu luar biasa powernya. Kalau ada salah satu pihak yang sewenang-wenang dan tidak menaati aturan harusnya dipanggil. Apalagi kalau yang tadi disampaikan Mas Edi ini, yang nyampaikan itu yang namanya Habibur Rahman, saya dengar tadi pasti presiden tahu. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada presiden, kalau betul tahu jangan ngomong doang. Kalau betul tahu, kalau tidak ya Habibur Rahman yang harus bertanggung jawab dan jangan mau dilecehkan oleh aparat yang sewenang-wenang ini. Termasuk ada Mensesnek. Mensesnek ini kan pembantunya presiden. Kalau Mensesnek sudah ngomong polisi jangan sewenang-wenang kemudian tidak dilakukan, ambillah tindakan. Ini menyangkut kewibawaan, menyangkut tanggung jawab, menyangkut harga diri pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada anak-anak mahasiswa, lanjutkan perjuangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memberikan kritik, masukan kepada pemerintah yang berjalan tidak pada relnya. Kami yang ada di luar ini mendukung. Kami yang tua-tua ini, namanya aktivis, namanya pemerhati, namanya rakyat, respect dan mendukung perjuangan anak-anak mahasiswa. Itu anak-anak saya juga. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mayor Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus. Ya, saya mau langsung ke sebelah saya. Ini paling senior di antara kita. Saya ulang-ulang, usianya baru 28 tahun. Ya, Mayor Jenderal Samsul Jalal. Beliau pernah menjadi Komandan Puspom ABRI ya, bukan TNI ya. Jadi waktu itu TNI dan Polri masih satu induk ya, belum disapi. Pak Samsul, ini saya mau minta beliau bicara selain sebagai seorang purnawirawan yang terus istiqomah dalam perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, juga beliau pernah menjadi Jamintel, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan saat ini buka kantor law firm. Artinya paham juga soal hukum. Bagaimana Pak Samsul melihatnya? Penangkapan-penangkapan seperti ini yang padahal bahkan pemerintah, partai penguasa pun Gerindra sudah pasang badan ya kalau dia mau memberikan jaminan ya. Tapi tetap belum ada tanda-tanda pembebasan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bergabung dengan pentolan-pentolan ini. Ini pejuang-pejuang. Walaupun sudah umur juga tetap berjuang. Semangat. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para mahasiswa ini saya khawatir karena mahasiswa sudah menyampaikan bahwa nanti bulan akan terjadi demo besar-besaran. Bulan Juni ya kalau nggak salah. Juli ya. Tanggal 7 Juli lah ya gitu. Oke. Jadi ini juga penangkapan ini jangan-jangan untuk mencegah bahwa ini yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini dia hati-hati dan jangan sampai bilangnya ini itulah jangan dengarlah. Sekarang polisi pokoknya bukan apa-apa. Kita khawatir ini adalah memang sengaja dilakukan. Apakah kriminalisasi? Iya. Walau alam lah. Soalnya bagaimana penting itu apa yang disampaikan oleh Pak Narko tadi begitu juga. Pokoknya jangan khawatir, kami selalu mendukung kegiatan daripada mahasiswa. Lakukan terus, ya. Karena apa? Negara kita ini memang sedang dalam kehancuran. Kenapa? Kita takut bahwa ini yang kita jajah lagi. Ya seperti akuan itu kan itu negara dalam negara gitu kan. Nah, jadi maka saya minta polisi jangan jadi polisi aguan. Iya. Iya, ini kawan-kawan saya tadi yang lain juga ini bukan apa-apa. Kita tidak membenci siapapun juga. Yang kita benci itu kan aguannya ini kan.
Nah, yang lain-lain enggak. Sahabat-sahabat saya juga banyak kawan-kawan saya juga dari golongan etnis Tionghoa kan. Tapi kita bersahabat terus, tetap jaga persahabatan kita nih. Dan kami juga tetap silaturahmi itu kami jaga. Karena silaturahmi ini memperpanjang umur. Ini ada Pak Said Didu, hanya hati-hati karena banyak bilang Pak Said Didu banyak penjilat itu yang munafik. Jadi sesuai dengan Pak Said Didu, Pak Edi juga bilang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu yang ayat bentuk yang kafir berapa? Hanya 3 ayat. Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah yang bicara orang beriman ada 6. 6. Yang orang kafir 3. Yang kafir 3. Yang 12. Yang munafik. Ini paling bahaya nih munafik ini gitu. Jadi kalau yang kafir itu udah jelas kan? Yang munafik ini, itu dah. Ini bahaya nih. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang paling bahaya itu adalah yang munafik. Nah ini harus kita Pak Samsul, waspadai. sebentar saya potong. Ini kan teman-teman mahasiswa ini kan antara lain ditangkap ketika menggelar aksi mendukung 8 pernyataan para purnawirawan dan prajurit TNI yang beberapa itu memang kepentingan bersinggungan dengan kepentingan Solo. Misalnya minta supaya Prabowo membersihkan kabinetnya dari para koruptor. Kita tahu ada 17 nama inventarisnya Jokowi yang bermasalah secara hukum ya. Maksud saya sangat kuat diduga korupsi segala macamnya. Kemudian yang nomor 8 yang nggak kalah kencangnya minta supaya Gibran dicopot. Ini kan mereka sudah melakukan aksi mendukung, ditangkap juga. Gimana dari Purnawirawan? Ya makanya yang disampaikan oleh para purnawirawan itu jelas itu semua apa? Itu kan namanya itu aspirasi kan, ya. Disampaikan itu. Makanya Pak Wiranto bagus akan dipelajari, ya. Dan itu apakah sudah sampaikan sama Mr. Prabowo itu belum? Walau malam juga kita kan Sudah sampai. Mudah-mudahan sudah sampai. Dan itu jelas kan. Dan makanya Pak Prabowo kan mengadakan halal bihalal kan. Iya. Nah Pak Atri hadir kan. Iya. Sebenarnya kalau Gibran itu nggak apa-apanya kan pasti akan dihadiri. Tapi kenapa nggak diundang juga kan? Ini pertanyaan juga. Jadi makanya kalau Gibran dimakzulkan itu udah wajar aja saya rasa kan. Siapa sih Gibran siapa kan? Bukan anak kecil lagi, yang mana yang masih belum apa-apa kan, belum bisa berbuat apa-apa. Pidatonya itu bagaimana? Dan kumpul dengan para menteri juga nggak jelas gitu kan? Jadi itu aja. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum ke Bang Said Didu, saya minta pendapat dari pengacara Ahmad Kossinuddin dari pandangan hukum. Tapi kalau nanti beliau mau kasih pandangan lain boleh juga. Saya mau sedikit kulik. Saya orang yang pernah ditahan, ya dari segala macam proses, dari mulai penangkapan, penahanan, 20 hari segala macam. Nah, yang saya dapat kabar dari teman-teman mahasiswa ini, mereka sudah melewati 20 hari dan tidak boleh, nanti mesti dikonfirmasi ya, tidak boleh dijenguk, tidak bisa dapat kiriman sekadar ganti baju, apalagi dan sebagainya. Ini kan hak-hak terdakwa yang dirampas. Kalau di sisi KUHAP gimana? Teman Bung Ahmad pasti lebih paham daripada saya. Silakan. Nah. Baik, terima kasih Bang Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan bravo kawan-kawan mahasiswa, tetap terus bersemangat berjuang. Dan sekali lagi saya ingin katakan kepada kawan-kawan mahasiswa, militansi seorang mahasiswa itu baru terbentuk jika ada ujian dan tantangan. Mustahil jiwa militan itu terbentuk dari kondisi yang mudah, apalagi angin yang sayup-sayup sepoi-sepoi membuat kita tidur lelap. Tidak. Dan bagi para pejuang menghadapi dinamika termasuk tahanan itu bukan aib, itu adalah gengsi tersendiri. Jadi bahkan sempat kawan-kawan saya dulu mengatakan kalau jadi aktivis belum pernah ditangkap polisi, belum aktivis itu. Ya, belum aktivis itu. Jadi aktivis ini di sini cuma saya sama Pak Edi. oh iya. Saya di sini pernah dikena satu tuh belum tuh. Artinya jangan merasa aib karena ditahannya bukan karena maling, bukan karena main perempuan misalnya, bukan karena korupsi, tapi sedang menjadi apa yang disebut Soekarno penyambung lidah rakyat. Jadi ketika hari ini orang yang harusnya menjadi representasi lidah rakyat itu kan harusnya DPR. Mereka yang dipilih dan fungsinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Ketika fungsi parlemen itu hari ini dalam tanda petik ya bungkam begitu, justru kawan-kawan mahasiswa ini terus menyuarakan kebenaran, dan kita semua mengharapkan fungsi sejati mahasiswa sebagai parlemen jalanannya harus terus dilestarikan begitu. Sebab kalau tidak ada mahasiswa bersuara, sulit bagi kita untuk mengontrol kekuasaan, walaupun teorinya ya sistem pemerintahan kita itu kan sifatnya sistem pemerintahan yang diharapkan ada balancing ketika ada pemisahan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Faktanya hari ini eksekutif, legislatif, yudikatif justru menjalankan misi kekuasaan yang justru zolim kepada rakyat. Dan hari ini memang saya bahagia kembali karena apa yang disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa itu juga sebenarnya apa yang kita suarakan juga, Bang Edi Mati, termasuk perlawanan terhadap oligarki Pantai Indah Kapuk II, Aguan dan Antoni Salim, juga mengamplifikasi apa yang menjadi aspirasi purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, yang sejatinya apa yang disampaikan oleh purnawirawan itu juga bukan suara purnawirawan, tapi juga merepresentasikan suara masyarakat, karena kan itu digali dari aspirasi masyarakat. Dan memang ada poin-poin krusial yang ini menjadi catatan kita bersama. Yang pertama soal Gibran Rakabuming Raka, kita semua tahu lah, sangat dipaksakan seorang Gibran menjadi orang nomor 2, yang ini menjadi etalase nasional kita sebagai orang yang harusnya bisa menjadi teladan begitu. Kita tahu punya sejarah panjang sejak era Soekarno sampai hari ini. Baru hari ini kita mendapatkan sosok wapres yang proses pencalonan saja penuh kontroversi, sampai secara material memang boleh kita katakan kecakapan dia sebagai seorang pemimpin, apalagi level nomor 2 di Republik ini, tentu bukan hanya dipertanyakan, bahkan dipersoalkan. Dan saya kira wajar dan sangat rasional, bahkan konstitusional, ketika ada aspirasi dari 8 poin tuntutan Purnawirawan TNI itu adalah salah satunya agar ada evaluasi terhadap posisi dari saudara Gibran Rakabuming Raka begitu. Nah, saya akan memview 2 hal ini. Yang pertama aspirasi Purnawirawan TNI, dan yang kedua terkait dengan kezaliman Pantai Indah Kapuk II begitu. Nah, terkait proses dan prosedur tadi, saya juga ingin ingatkan kepada institusi kepolisian bahwa undang-undang itu memberikan wewenang itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan, bukan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Misalnya diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan penahanan 20 hari dan bisa ditambah 40 hari begitu. Jadi hemat saya, jangan mempertambah kewenangan untuk menahan tanpa dasar yang jelas, dan bahkan demi keadilan semestinya hari ini seluruh mahasiswa yang menjalankan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya harus segera dan serta-merta dibebaskan. Kenapa? Karena kewenangan yang digunakan untuk mengekang kebebasan mahasiswa yang sedang menjalankan hak konstitusional menyampaikan pendapat dengan sarana melakukan demonstrasi sejatinya tidak sedang menjalankan kewenangan untuk menegakkan keadilan, bahkan sebaliknya sedang menjalankan kewenangan untuk berbuat zalim. Dan saya ingatkan, kenapa saya mengingatkan agar ini segera dilepas kawan-kawan mahasiswa? Saya masih menganggap di institusi Polri, meskipun dalam satu kesempatan saya sebut banyak polisi brengsek begitu, masih ada yang baik, masih ada yang bisa dinasehati, dan diantaranya karena banyak polisi yang beragama Islam, salah satu nasihat sama muslim itu adalah unsur akhaka dzaliman au madluman, ya, memberikan nasihat dengan cara apa? Menolong saudaramu, baik yang dolim maupun yang terdolimi. Hari ini ada kawan-kawan mahasiswa kita yang terdolimi, kita tolong agar mereka dibebaskan. Lalu bagaimana kita menolong ya aparat penegak hukum, yakni polisi, berbuat dolim, yakni dengan mencegah atau menghentikan kezalimannya. Karena itu kepada bapak-bapak polisi, ya, cara untuk menghentikan kezaliman itu adalah dengan segera melepaskan ya kawan-kawan mahasiswa ini. Tidak perlulah ditambah kewenangan, tambah 40 hari lagi menurut KUHAP, walaupun itu dimungkinkan. Kenapa? Karena esensi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam KUHAP itu adalah
dalam rangka untuk menegakkan keadilan, bukan dalam rangka berbuat dolim. Yang kedua, mohon maaf, saya harus menyampaikan bahwa publik akan paham motif dibalik penahanan itu tidak lain justru bisa dipahami sebagai cara polisi untuk melayani kepentingan saudara Joko Widodo. Wah, masuk di barangnya. Ya, kenapa? Karena kawan-kawan mahasiswa ini memang menyuarakan dukungan kepada Purnawirawan TNI yang salah satu klausulnya ada dua yang paling penting. Yang satu adalah meminta pemakzulan saudara Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah anak dari saudara Joko Widodo. Yang kedua adalah membersihkan kabinet dari pengaruh Joko Widodo. Jadi dulu kita masih ingat, bersihkan kabinet dari unsur PKI ya. Kalau Purnawirawan sekarang bersihkan kabinet dari unsur Jokowi begitu. Nah, kita tahu ada sejumlah menteri yang masih merupakan kepanjangan tangan Jokowi. Bahkan terakhir kita tahu ketika Pak Prabowo di luar negeri justru menteri-menteri ini soal kepada saudara Joko Widodo. Bahkan polisi sendiri ketika ada satu momen pendidikan perwira di institusi kepolisian Sespin justru sowan kepada saudara Joko Widodo. Jadi ini justru mengkonfirmasi bahwa alat negara hari ini sudah berubah menjadi alat kekuasaan, bahkan alat kekuasaan orang yang sudah tidak berkuasa. Karena saudara Joko Widodo secara de facto dan de jure demi hukum harusnya sudah tidak punya kekuasaan. Dan tidak ada alasan bagi institusi Polri baik secara de jure maupun de facto untuk tetap melindungi kepentingan, nah, kalau istilahnya Bang Saidin itu kepentingan keluarga Solo. Jadi setiap penahanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan ya bersihkan kabinet dari unsur Jokowi atau makzulkan Gibran Rakabuming Raka, itu berarti kita bisa pahami bahwa polisi masih menjalankan titah saudara Joko Widodo. Selanjutnya saya juga ingin tegaskan bahwa kawan-kawan mahasiswa tidak perlu khawatir, tidak perlu juga takut, gentar. Justru di sini adalah cara terbaik untuk menunjukkan eksistensi ya perjuangan kawan-kawan mahasiswa yang beberapa waktu ini memang sempat ada yang mempertanyakan kemana kawan-kawan mahasiswa kok nggak hadir, kemana kawan mahasiswa kok nggak bersuara, kemana kawan-kawan mahasiswa kok tidak semilitan 1997, kemana kawan-kawan mahasiswa kok tidak ada lagi yang seperti dulu yang siap ya bukan hanya menyerahkan suaranya bahkan nyawa pun siap dikorbankan untuk rakyat. Ini adalah waktu yang tepat bagi kawan-kawan mahasiswa untuk menunjukkan jati diri dan eksistensinya bahwa kawan-kawan mahasiswa hari ini ada dan terus bersama-sama rakyat dan tetap setia menjadi penyambung lidah rakyat. Sehingga kalaupun ya kawan-kawan yang lain masih ada yang belum dikeluarkan, sebagian sudah. Saya kemarin waktu di Polda Metro Jaya, Bang, saya lihat sebagian kawan-kawan Trisakti memang sudah dikeluarkan, tapi sebagian lagi masih ada yang ditahan di bagian Reskrimum ya Polda Metro Jaya, karena kebetulan saya mendampingi Rismon Sianipar kemarin. Jadi sekali lagi tidak boleh tindakan-tindakan represif ini membuat nyali kawan-kawan mahasiswa ciut. Tapi sebaliknya tidak boleh juga tindakan represif ini membuat mahasiswa mencari jalan keselamatan bagi dirinya, misalnya dengan bernegosiasi dengan kekuasaan dan melepaskan idealisme. Karena apa? Sekali lagi, jika itu yang diambil maka sejatinya mahasiswa tidak saja merusak masa depannya, tapi juga merusak masa depan bangsa Indonesia. Dan terakhir yang paling penting menurut saya adalah bahwa hari ini kita tegaskan bahwa presiden yang berkuasa adalah Prabowo Subianto. Sehingga tidak boleh ada anasir kekuasaan yang menguasai alat negara termasuk institusi kepolisian yang tidak di bawah kendali presiden. Negara kita adalah negara presidensial, bukan republik parlementer. Tidak boleh ada celah sedikit pun ruang bagi saudara Joko Widodo mengambil peran sebagai Perdana Menteri, tidak boleh. Presiden bertanggung jawab atas simbol negara sebagai kepala negara, termasuk menjalankan pemerintahan de facto dan de jure. Tidak boleh ada entitas lain yang mengambil peran kekuasaan kecuali presiden. Itu saja yang penting untuk saya sampaikan. Dan yang paling penting kepada orang tua mahasiswa, bapak-bapak, ibu orang tua sekalian, jangan juga merasa khawatir dengan putra-putranya. Putra-putra, ibu, bapak sekalian itu sedang berjuang. Jadi tidak perlu khawatir ketika perjuangan itu menghadapi represi. Justru kebanggaan bagi bapak ibu sekalian, putra-putranya itu turut memikirkan rakyat, tidak hanya sibuk dengan urusan kuliah, kantin, urusan yang sifatnya melenakan di tengah
tengah kehidupan yang hari ini serba hedonis, serba materialistis, serba permisif. Tapi Bapak Ibu sekalian bangga, putra-putri Bapak Ibu sekalian justru hari ini disibukkan dengan perjuangan yang karena perjuangan itulah kita memiliki bangsa dan negara ini yang dulu ya pernah ya dilakukan oleh para pendahulu kita, dan hari ini kita punya tanggung jawab besar agar negara ini sampai pada generasi selanjutnya. Maka berulang kali saya sampaikan bahwa hakikatnya kita tidak sedang mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, para founding father kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapatkan titipan amanah bangsa dan negara ini dari generasi yang akan datang. Maka kita harus jaga bangsa ini, negeri ini agar sampai pada generasi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa khas Hosinuddin, suaranya bergema, berapi-api, ya. Tapi memang saya kira poin terakhir ini bagus sekali, mengingatkan para orang tua mahasiswa jangan bersedih, jangan apa, karena mereka adalah pejuang. Mohon maaf, saya ingin sedikit sharing waktu saya ditangkap, di penjara segala macam, keluarga besok, saya bilang kalian jangan sedih dan justru kalian mesti bangga. Ya, saya bilang gitu, Mas Narko. Karena saya ditangkap tadi bukan karena mencuri, nipu dan sebagainya, tapi karena gagahnya dalam perjuangan. Iya, oke. Itu nostalgia sebentar. Sekarang kita balik ke gong kita, penutup pamungkas kita, Mister Manusia Merdeka. Tapi saya ingin agak nyimpang dikit, ini harus kita manfaatkan secara maksimal nih orang satu ini ya. Karena kalau kita baca beberapa waktu lalu, ini Twitternya Bang Said, X-nya ini semakin kencang ya, walaupun sebagian orang mengatakan wah Said Didu mulai melipir nih ke kekuasaan dan sebagainya, tapi ternyata dalam banyak postingannya juga kritis-kritis. Nah cuman kali ini kalau kita perhatikan beberapa hari ini bicara soal makan bubur ya, mulai sendok bagian tengah gitu kan, ada pegang 2 sendok, 1 sendok kejaksaan, 1 sendok wantana ketahanan nasional sebagainya. Satu pertanyaan saya, Bang Said, ini kalau kita perhatikan, Ketua DPR sudah bicara, salah satu pimpinan fraksi juga sudah bicara, Habib yang mewakili Gerindra, bahkan Setnek sudah bicara, polisi tidak boleh, ya. Kok ini masih terjadi penangkapan dan sebagainya terusnya? Ini pertanyaan saya, punya agenda apa sebetulnya polisi kalau untuk ukuran-ukuran orang-orang terhormat itu aja diabaikan, apalagi cuma Hosinuddin yang bilang saya minta, saya desak, pret gitu loh. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Narko, Pak Samsul Jalal, Pak Hosinuddin. Saya justru menduga sekarang bahwa terjadi apa namanya ya? Kalau di TNI, kalau desersi. Terjadi desersi lembaga kenegaraan terhadap pemerintahan sekarang. Setuju ya? Kenapa saya katakan ini, saya ingin cerita? Coba lihat ya. Pada saat mahasiswa demo 24 Maret di 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, karena tuntutannya tidak mengarah ke Jokowi dan tidak mengarah ke oligarki, maka tidak ada yang ditangkap. 76 kota. 76 kota. Masya Allah. 24 Maret. Tuntutannya hanya 2. Masuk ke TNI ke barak dan turunkan Prabowo. Jokowi tidak disinggung, oligarki tidak disinggung. Tidak ada yang ditangkap. Tidak ada ditangkap satu pun. Mantap. Oke. Saat ini pada saat menuntut bahwa mendukung pernyataan Purnawirawan yang isinya antara lain adalah maksulkan Pupu Fawaz, singkirkan kabinet Jokowi, terus menolak PSN, melawan oligarki, maka ditangkap. Iya. Oke? Oke. Jadi kita bisa menduga bahwa, di pihak lain, pemerintah dan DPR sudah meminta agar ini dihentikan, tapi tidak dihentikan. Desersi makanya ya. Jadi ada desersi lembaga terhadap pemerintahan sekarang. Habibur Rahman itu adalah orang Gerindra, ketua Komisi 3. Puan orang PDIP, ketua DPR. Setnek mewakili pemerintah, tidak boleh melakukan itu. Tapi polisi masih meneruskan. Jadi sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapapun yang bersuara tentang Jokowi Solo atau oligarki, maka ditangkap oleh polisi.
Itu kita bisa simpulkan seperti itu dengan kejadian dua kegiatan mahasiswa yang perlakuannya berbeda. Saya pada saat 24 Maret saya membuat ini mahasiswa yang demo ini pada tahun silam adili Jokowi, padahal yang pada saat itu Maret itu semua daerah tangkap dan adili Jokowi. Tahu-tahu itu hilang di gerakan mahasiswa. Saya nggak tahu itu nego apa yang terjadi sehingga Avanza udah turun. Mungkin mahnya ya istilah saya Tulis begitu dia. mahasiswa Avanza sudah turun. Nah, saya saat itu mahasiswa banyak yang marah ke saya karena bayangkan saat itu bisa membuat demo di Sukabumi, itu pekerjaan kita yang demonstran susah banget bikin demo di Sukabumi. Di Banjarnegara yang ribuan mahasiswa turun. Nah, ini mahasiswa pada saat mulai menyuarakan melawan oligarki dan menyinggung Solo langsung ditangkap. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan dong bahwa polisi di bawah kendali dua ya, jadi kalau Mas Edi tadi menyatakan geng SOP Solo oligarki pacok, ini fakta bisa dinyatakan fakta bahwa memang itu masih menyatu. Sehingga siapapun menyuarakan tentang Solo, mengeritik tentang oligarki, maka siap-siap ditangkap. Nah, itu kira-kira tidak bisa dibantah, karena itu faktanya dua demo yang sangat besar. Demo yang ini kan kecil, hanya beberapa kota. Demo sangat besar, 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, bakar-bakaran di Malang. Tidak ada yang ditangkap. Karena tidak sama sekali menyinggung tentang Solo dan oligarki. Oke, jadi saya menyatakan kepada lembaga yang desersi terhadap pemerintah ini, Prabowo harus mengambil tindakan yang sangat tegas karena sudah membahayakan negara dan rakyat. Itu menurut saya sudah sangat membahayakan. Coba pada saat mereka menuntut TNI masuk barak, aman tuh. Pada saat dia menuntut Prabowo turun, aman tuh. Tapi coba tuntut Gibran turun, langsung ditangkap. Ya kan? Menyinggung sedikit PSN oligarki, ditangkap. Kan kira-kira itu fakta, nggak bisa kita inikan. Dan ini menyambung Bung Edi tadi, saya menduga ini ada kaitan dengan langkah Prabowo sekarang memakan bubur panas Solo, bagian tengahnya, bubur panas. Nah, saya kan sering dulu katakan Pak Prabowo sedang memakan 3 bubur panas. Mangkok bubur panas politik, ekonomi, dan hukum. Sepertinya Pak Prabowo sekarang menggabungkan 3 bubur itu ke dalam satu mangkok yang dikasih mangkok bubur panas Solo. Oke? Nah, sekarang apa yang terjadi? Orang-orang yang dekat Solo itu sedang ini oleh Kejaksaan Agung. Ya, itulah pentingnya kenapa TNI harus menjaga Kejaksaan Agung. Mulai street tax, kemudian judi online, Budi Ari, kita tahu. Kemudian kemarin Nabil Makarim, kita tahu dia geng Solo juga. Saya baru baca ini sekarang adalah KPK udah menyita orang-orang yang korupsi bansos Bampres, bansos presiden. Artinya ini ingin menunjukkan, siapapun mengganggu Solo, kami akan bela. Nah, saya pikir itu imbangan yang sedang dilakukan karena Pak Prabowo sedang memakan bubur panas Solo dari tengah. Nah, ini kira-kira yang sedang terjadi. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang menyuarakan agar Prabowo bebas dari Solo dan oligarki, kalian adalah pahlawan. Kalian adalah pahlawan, dan saya sebagai pribadi, sebagai ini aktivis belakangan karena saya 30 tahun dalam pemerintahan. Tapi sebelumnya langganan, dulu kan anak sekolah ditahannya di Kodim, Pak. Jadi saya langganan tahanan Kodim. Dari kecil. Kodim. Dari kecil. Lutut saya ini bekas sepatu laras semua. Jadi. Saya dandim, saya nggak pernah. Nah ya, karena belum sebelumnya. Jadi bukan di polisi, di Kodim kita di sepatu laras semua. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa penangkapan mahasiswa yang menyuarakan mendukung
pernyataan pensiunan jenderal yang jelas-jelas Pak Prabowo sepaham itu. Faktanya di saat di saat acara PPAD yang awalnya dirancang untuk panggungnya Solo diubah oleh Prabowo menjadi panggungnya orang-orang yang nasionalis tulen. Cinta negara. Sehingga di mejanya hanya 4 orang, Tri Sutrisno, Prabowo, Safri Samsudin, dan Sultan Hamengkubuwono. Para penjilat-penjilat di meja lain. Di meja lain. Itu artinya Prabowo sudah menunjukkan, aku memilih teman seperjuangan yang cinta NKRI. Kalian penjilat agak jauh dulu. Ya, kira-kira, nah itu semua menimbulkan reaksi. Reaksi oleh Solo. Nah, oleh Solo dengan lembaga desersi tadi menunjukkan giginya kami masih dibela oleh mereka. Jadi saya mengingatkan kepada ini bahwa ini semakin hari semakin kelihatan bahwa Solo masih mencoba mengganggu terus pemerintahan Prabowo, dan saya yakin Prabowo tidak akan diam menghadapi ini, dan dengan strategi dia akan melakukan pembersihan terhadap gerakan-gerakan anasir yang dikerunikan dari Solo untuk merongrong pemerintahan Prabowo. Nah, itu dugaan saya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena Pak Prabowo sekarang betul-betul meninggikan kejaksaan, dan sekarang hampir semua korupsi yang ini adalah korupsi yang terkait dekat dengan Solo. Yang saya masih tanda tanya adalah kenapa Jaksa Agung belum mengusut tentang korupsi Pertamina yang saya paham betul bahwa ini adalah pemainnya para oligarki. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang sepertinya Solo sudah disentuh bubur panas oligarki yang masih agak keteter. Tapi Pak Prabowo, saya katakan pendukung Bapak itu ada pendukung 24 karat, ada pendukung emas imitasi. Nah, yang sekarang ada di sebelah Bapak itu adalah pendukung emas imitasi. Dan seluruh yang memaki-maki Bapak sejak dulu, contoh aja lah siapa Menteri Kehutanan? Raja Juli. Coba baca Twitternya, maki-makinya seperti apa? Coba baca pernyataannya Pak Luhut, pernyataannya Hendro Agung Gumelar, pernyataannya yang lain-lain. Sementara pendukung 24 karatnya Pak Narko, Pak Samsul Jalal, Pak Soeharto itu seakan-akan, dan mereka semua dikasih karpet merah. Jadi juru maki yang jadi pejabat, yang pendukung 24 karat adalah seakan-akan disingkirkan. Nah, saya pikir Prabowo akan simbol bahwa dia sudah kembali adalah pada saat pertemuan PPAD yang lebih condong bersatu meja dengan orang yang mencintai NKRI daripada hanya juru penjilat setiap presiden. Itu saya berharap Prabowo melanjutkan itu dan bersihkan segera lembaga yang melakukan desersi terhadap pemerintahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ini gongnya memang pamungkasnya mantap betul ya, dan tanpa tedeng aling-aling khas seorang Said Didu. Saya tidak ingin ngomong suku ya, kebetulan dia orang Bugis ya. Mungkin yang lain gitu juga, tapi saya nggak ngomong suku, saya ngomong Said Didu ya. Tanpa tedeng aling-aling. Bang, ini saya mencoba ingetin aja, kenapa belum juga ngurus Pertamina, baik Pertamina yang yang baru-baru ini, oplosan BBM, dan juga Pertamina pengakuan Karen Agustiawan di kemarin, itu kan dia dalam persidangan ngaku bahwa itu perintah presiden. Wah, Solo lagi tuh ya. Oke, nanti kita tagih Pak. Kalau Jaksa Agung ST Burhanuddinnya playa kita tagih jam khususnya aja gitu. Oke teman-teman sekalian, sore ini kita rasa agak mengembang, walaupun awalnya kita bicara dukungan kepada teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Saya kutip lagi kalimat dari Bung Husainuddin, kalian pejuang, jangan takut, terus orang-orang tua ini tetap membersamai kalian, yang paling penting Allah bersama kita semua. Saya Edi Mulyadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.